Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami lagi tim Prabu ya. Malam ini kita ada di Masjid Kuba ya. Kita akan mengungkap tentang patilasan atau makom dari Insinyur Soekarno ya, atau Presiden pertama Republik Indonesia, teman-teman. Dan kita akan menggali sedikit tentang sejarah beliau ya. Apa beliau itu di sini berapa lama, terus beliau ini tujuan apa ke sini. Terus beliau itu ada darah dari Sulawesi Tenggara, darah buton atau tidak ya. Kita akan menanyakan dari yang mendiami makom atau patilasan dari Presiden pertama Republik Indonesia itu Insinyur Soekarno ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin pertama-tama kita akan melakukan namanya seperti biasa ya teman-teman ya, itu mediumisasi, terus perjalanan astral. Tapi kita akan perjalanan astral dulu ya untuk mengungkap patilasan, karena di sini ada gelombang ya, sosok dari Insinyur Soekarno ya, di bagian dalam Masjid Kuba ya, karena beliau pernah datang ke sini ya. Kalau tidak salah itu 5 hari teman-teman ya, karena sempat saya berkomunikasi dengan sosok dari Kodam beliau ya, dari makom beliau teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan melakukan perjalanan astral ya, dilakukan oleh sahabat saya ya. Mungkin bisa dilakukan oleh Tuleng ya, terus Alwi boleh. Mau coba juga? Mau? Oke, berdua saja teman-teman ya untuk melakukan perjalanan astral. Ya boleh. Jadi teman-teman ya, kita akan mencari informasi tentang sosok dari atau Insinyur Soekarno ya. Dia tujuan ke Buton ya. Apa memang dia ada darah dari Sulawesi Tenggara, Buton ya. Gitu teman-teman ya. Karena banyak simpang siur tentang hal-hal yang membicarakan beliau teman-teman ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan suatu edukasi atau suatu fakta ya, gitu teman-teman ya, tentang keberadaan dari Insinyur Soekarno ya. Banyak juga menceritakan bahwa beliau masih hidup lah apa sebagainya teman-teman ya, gitu. Tapi sesungguhnya Nabi saja teman-teman umurnya 60, apalagi kita manusia biasa ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba ya, mungkin dilakukan oleh dua sahabat saya untuk membantu beliau-beliau ini melakukan perjalanan astral. Ingat ya, komunikasi sedikit, setelah itu pulang ya, nggak usah dipanggil lagi, bangunkan, tetapi kalian datang setelah komunikasi, datang pulangnya, nggak usah dibanguni lagi atau nggak usah dipanggil ya, seperti itu. Sukmanya kalian cukup komunikasi, setelah itu kembali. Jadi dari teman-teman dari tim Prabu, mereka sedang melakukan perjalanan astral ya. Mereka mau mencari tahu dari mana tempat makomnya beliau. Apakah memang beliau pernah ke sini atau bagaimana? Nanti kita akan tanyakan. Ini teman-teman, kita memakai alas ya, karena tadi barusan hujan. Kasihan nanti celana dari teman kami nanti basah ya. Bukan berarti kita pakai alas karena basah, ini lantainya habis hujan. Assalamualaikum.
bisa berdiri kan? Ya. Kalian berdiri di situ saja ya. Ada terpal soalnya. Oke. Situ aja berdiri. Masuk pakai sendal. Oh teman-teman, habis perjalanan astral dia lupa ya cari sendal. Ini kan teh ya. Dari tadi kita tidak pakai sendal. Betul. Bingung. Oke, jangan bingung. Oke, mungkin kita ke saudara Alwi dulu ya. Apa yang dilakukan tadi, kita bisa tanya sedikit tentang perjalanan astral ya. Perjalanan astral itu sama dengan ilmu laduni ya. Sukma keluar melintasi suatu dimensi yang berbeda dan bertemu dengan kodam-kodam atau dari makom-makom petilasan beliau, teman-teman. Silakan. Kalau tadi saya keluar, saya ketemu di sini aja di sekitaran pelataran Masjid Kuba. Pas ketemu saya tanya, "Assalamualaikum, kita kodam dari makom Insinyur Soekarno." Dia bilang iya. Oh iya sudah, saya cuma mau ketemu saja itu. Udah, itu saya balik. Dan lagi di sampingmu? Enggak. Kalau gitu. dari saya pribadi yang saya lihat itu kodam milik beliau, dia sempat menempati masjid sini, ada bagian belakang di situ, pokoknya adalah bagian masjid dengan ada beberapa tempat yang disinggahi dari Pulau Buton ini. Apa itu lagi? Pokoknya lumayan jauh juga dari sini. Apa itu? Pasar Wajo? Oh, Pasar Wajo ya? Ya, teman-teman. sempat dari situ. Dia sempat ke Pasar Wajo ya. Jadi Presiden Insinyur Soekarno itu atau beliau pernah datang juga ke Pasar Wajo. Saya tidak tahu di mana patilasannya di Pasar Wajo. Yang saya tahu cuma patilasannya di Masjid Kuba, seperti itu teman-teman ya. Tapi beliau tidak begitu lama di Pulau Buton. Oh, tidak begitu lama, mungkin 5 hari atau 4 hari atau lainnya seperti itu. 5-4 hari lah. Ya, Ya. Ada tujuan ke sini mungkin tuh ya. Oke teman-teman ya, kita akan apa lagi tuh? Dia kesini tuh cuma untuk bertemu seseorang. Yang dia ketemu. Oh, jadi dia datang ke sini teman-teman, dia bertemu ya dengan seseorang, tapi kita tidak mau menggali tentang itu. Ya, kita hanya mau tahu tentang kedatangan beliau ke sini. Ternyata bertemu dengan orang itu lain dari konteks kami tim Persibutuni ya. Kami tidak akan menggali yang ke situ ya, tentang sosok yang dia datangi ke sini ya. Tetapi kita berbicara tentang makom atau patilasan. Ya teman-teman, kita akan lakukan mediumisasi ya untuk meminta keterangan dari makom beliau ya atau patilasan yang meninggalkan sebuah energi positif atau dari terbentuknya suatu kodam ya dari beliau ya, Insinyur Soekarno ya teman-teman ya. Oke, kita akan lakukan mediumisasi teman-teman. Mungkin mediumisasinya Toy, gitu. Hah? Oke, ada duduk. Belum kuat kan. Jadi teman-teman, ini mediumisasi dilakukan oleh sahabat saya itu bisa saudara Ipul boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar di sini dulu didatangi oleh beliau Insinyur Soekarno.
Berapa lama dia mendiami tempat ini atau Pulau Buton ini? 4 hari 4 hari. Terus di mana patilasan beliau? di belakang. Oh, di belakang Masjid Kuba. Jadi gini, beliau ke Pulau Buton ini tujuan apa sebenarnya? Bertemu dengan Sultan, Bertemu dengan Sultan, membahas Republik Indonesia Serikat. membahas Republik Indonesia. Jadi saya mau tanya juga, beliau tuh ada darah Buton atau memang ada berdarah Buton? Iya, Darah Butonnya. putra Sultan. Oh, seperti putra. Jadi teman-teman ya, ini sosok pengakuan dari sosok yang memasuki raga dari mediator ya, bahwa beliau putra Buton ya, darah Butonnya ada ya, seperti itu ya. Masalah ayahnya siapa saya kurang tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini sosok ini dari makom beliau ini kuat sekali ya energinya, maka wadah ini agak sedikit tidak mampu ya untuk menampungnya. Jadi teman-teman, beliau kesini selain patilasannya di sini atau makomnya di sini, di mana lagi makom beliau? Ya di Pulau Buton. Di Pulau Buton. Ada di beberapa tempat juga. Beliau datang ke sini dikawal atau memang datang dengan sendiri? Sendiri tanpa sepengetahuan orang lain. Pada dasarnya orang mengetahui mereka berada di Makassar, tapi mereka bertemu di sini. Oh, seperti itu. Ada Orang akan melihat mereka di Makassar, tetapi mereka berada di sini. dan saya tanya juga kenapa Presiden Insinyur Soekarno itu selalu memakai jas lengan panjang, kenapa bukan lengan pendek? Itu berfaham, Ya? itu berfaham, Paham. mengenai paham keagamaan. Oh, paham tentang keagamaan, paham ya. Jadi beliau memakai lengan panjang itu tentang kajian-kajian syariat yang memakai lengan panjang ya teman-teman ya. Seperti itu. Apa betul Soekarno masih hidup sampai sekarang? Tapi saya banyak menonton suatu konten atau cerita dari masyarakat bahwa beliau telah masih hidup sampai sekarang. Itu benar? Gitu. Jadi beliau itu sudah tidak ada ya? Pemanggilan para kodam. Oh, pemanggilan para kodam. Oh, jadi memang ada kodam-kodam yang memanipulasi begitu. Iya, Kalau boleh tahu, beliau itu keturunan keraton kah atau bukan? keturunan keraton. Tapi hanya sebagian manusia yang tahu tentang itu. Iya, Kenapa seperti itu? ayahnya pergi ke Pulau Bali, menikah dengan putri Raja Bali, sehingga pada akhirnya dia kembali ke Tanah Buton, tidak bersama istrinya. Begitu. Oke teman-teman, itu pengakuan dari sosok kodam dari makom patilasan dari Insinyur Soekarno ya teman-teman ya. Ayah kandungnya. Jangan terlalu banyak cerita, saya cuma minta sedikit tentang hal-hal yang tidak sampai ke sejarah situ ya. Ya, kasih keluar dia. Oke teman-teman, saya akan mengeluarkan ini ya. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kenapa ceritanya sampai ke situ? Oke, tanya ini. Dia sedikit kasih keterangan ini. Tanya. Tongkat dipegang. Ya, tanya dia. Ini Assalamualaikum. sosok pengawal ya. Oke. Kita tahu tadi yang datang di sini tadi. Siapa? Putra Menaka Soekarno. Di sini patilasannya di mana saja? Indonesia. Di bawah di mana? Jauh.
Itu yang dikatakan tadi bahwa Insinyur Soekarno itu dia berdarah Buton, apakah memang betul dia? Betul. Oh, ya. Tidak usah sampai sejauh situ. Bapaknya dari sini. Iya. Apalagi Mas? Kodam yang tadi itu memang asli dari sini. Udah punya dari Insinyur Soekarno. Kodamnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang menjaga di mana? Yang menjaga di mana? Di mana? Di kanan. Di kanan. Kamu tahu sosok yang memasuki dari wadah mediator tadi? Siapa? Kodam yang berasal dari sini atau patilasan dari makom Soekarno. Dari zikirnya Soekarno juga? Iya. Oh. Jadi teman-teman, Soekarno itu tawasulnya di sini juga ya. Jadi ada makomnya di sini. Ya. Di belakang. Ini suaranya kecil teman-teman. Maaf tidak bisa dikasih besar ya, karena sosoknya memang bersuara lembut pelan ya. Jadi dari makom-makom atau patilasan beliau terdapat berapa sosok kodam? Di sini satu, di atas satu, Di laut satu. di laut satu. Oh, tidak ada di laut teman-teman ya. Bisa cerita tentang kedatangan Soekarno di Pulau Buton? Atau memang dia pulang kampung kah? Atau memang dia putra daerah Buton? Dia berbicarakan tentang martabat 7 bagaimana? Oh, dia datang ke sini bertemu Sultan, membicarakan tentang martabat 7 ya, sila-sila ya teman-teman. Apa itu? Indonesia nasi bangunan Malawi. Dia tanyakan tentang bangsa Indonesia ini. Oh, dia datang OP sih. Apakah martabat 7 Oh, dia berbicara tentang martabat 7 Indonesia? untuk Indonesia. Seperti yang disampaikan tokoh Betawi. Oh, berarti yang disampaikan oleh tokoh Betawi itu ya tentang martabat 7 itu ya. Jadi Presiden Insinyur Soekarno datang bertemu Sultan untuk membahas tentang martabat 7 ya, tentang tata pemerintahan gitu ya. Indonesia. Jadi dia mengadopsi dari martabat 7 untuk sistem pemerintahan. Pemerintahan. Apalagi? Apalagi yang mau disampaikan? Apa benar Insinyur Soekarno itu putra daerah dari Buton? Bapaknya dari sini. Memang bapaknya dari sini, teman. Jadi sosok orang tuanya kami tidak mau sebut ya. Nanti tolong di-cut saja itu teman-teman ya. Karena dia menyebutkan nama dari sosok orang tua Insinyur Soekarno di Pulau Buton ini. Itu di-cut. Terus sekarang ini saya tanya, apa betul Insinyur Soekarno itu memiliki kajian-kajian tentang ilmu-ilmu hakikat, marifat, syafaat? Itu benar? Oh, benar teman-teman ya. Begitu. Jadi tongkatnya dari mana itu? itu tongkatnya dari mana? Tongkat yang sering dia Di bawah bawa. itu. Dari Buton sini. Oh, dibikin tongkat dari itu sini. dibuat dari sini ya. Tongkat yang sering dibawa oleh Yang presiden dipegang kita ya. ke komando. Tempat komandonya. Tempatnya di sini ya, itu dari kayu gaharu ya. Seperti itu. Dari kayu gaharu, tapi dia terdapat kepala burung Garuda ya, terus ada matanya itu ada mustika merah delima kalau tidak salah. Seperti itu. Jadi beliau itu kesini tidak cukup lama ya, cuma 4 hari ya, mungkin 4 hari 5 harian ya. 4 sampai 5 hari. 4 hari 5. Jadi itu Insinyur Soekarno datang ke Pulau Buton bertemu dengan Sultan. Setelah itu dia ke pulau mana yang dia kunjungi? Oh, dia pulang dulu di Makassar, setelah itu dia ke Jawa ya teman-teman ya. Begitu.
tapi orang dia tidak tahu. Jadi orang tuh tidak tahu dia datang ke Pulau Buton, yang tahunya orang tuh dia di Makassar saja. Begitu. Ini pengakuan dari sosok penjaga ya dari tempat ini ya teman-teman ya. Itu menurut beberapa orang bahwa Insinyur Soekarno itu meninggalkan banyak harta, memang betul kah? Tidak ya? Tidak. Tidak. Kenapa bisa kita jadi beliau itu meninggalkan ilmu tapi bukan harta. Sesungguhnya jadi ilmu itu adalah harta yang terbaik. Harta yang terbaik untuk selamat dunia dan akhirat ya teman-teman ya. Seperti itu. Jelaskan ya, bukan uang. Jadi bukan uang, bukan emas, bukan harta, tetapi ilmu yang luar biasa yang dia berikan. Gitu. Ada yang mau disampaikan kepada kami anak cucunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kita sudah dapat jelas tentang keterangan dari makom atau petilasan dari Insinyur Soekarno ya teman-teman ya, beliau ya. Kita akan melakukan mediumisasi lagi, kita minta keterangan sedikit ya teman-teman ya tentang latar belakang kenapa sehingga Soekarno itu sangat sangat dirahasiakan ya jati dirinya teman-teman ya. Jadi simpang siur tentang keberadaan beliau begitu ya. Tapi sesungguhnya beliau itu tidak ada itu ya, dibilang masyarakat kebanyakan bilang beliau bahwa masih hidup ya. Kita hanya berpatokan kepada Nabi Muhammad saja. Ipul ya. Nabi Muhammad umurnya berapa Ipul? 63 tahun. Seperti itu Nabi saja teman-teman. Apalagi kita manusia biasa ini. Ya. Oke teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi lagi, meminta keterangan sedikit lagi tentang keberadaan dari Presiden Insinyur Soekarno ya teman-teman ya. Ya, silakan. Ini torik ini teman-teman. Torik ini mungkin mediumisasi bisa dilakukan oleh jangan Alwi, mediumisasi dulu Alwi. Semua teman-teman dari tim Parsi Butuni bisa melakukan pemanggilan makhluk astral ya, jenis kodam apapun itu ya, karena sudah dilatih. Kayaknya seperti jangan ketawa kok. Oke. Gaya-gaya sedikit lah, artinya penarikan energi itu jangan juga kaku begitu ya. Ini saudara Alwi kayaknya baru pertama kali ya untuk melakukan mediumisasi seperti itu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
boleh tahu kita sosok gimana? Apakah salah satu kodam dari beliau? Bukan. Bukan. Kalau yang kodam dari Insinyur Soekarno tadi kita tahu. Tahu. Hah? Sosok orang tua kayaknya kayak kakek. Ya? Tokiama? Cepat bertanya dia. Dia Itu Kenapa dia tengah ampun dia. Kenapa Insinyur Soekarno sangat dirahasiakan? kenapa Insinyur Soekarno sangat dirahasiakan? Maksudnya asal usulnya itu Tidak boleh dan tidak boleh orang tahu. Kenapa? Hokian dah membali itu mata mengambil. Bawa kan cuma mancima. Dah membali lah. Jadi katanya tidak boleh kita tanya tentang siapa jati diri dari Insinyur Soekarno kalau dia merupakan teman atau sahabat dari para sultan di tahun. Begitu lah. Bantu Apa saja yang ditinggalkan ini Insinyur Soekarno di Pulau Buton ini? Apakah ada yang ditinggalkan? Tama tahu ikana Soekarno i boleh sih dangnya. Tahu apa? Tahu apa? Kita lihat apa sih ndak malah keterangan apa? Datangnya Sultania. Setengah hati. Dia bilang, Tidak ada sekarang setengah hati tuh. jadi sosoknya besar memang. Jadi coba kita kasih suara. Baiklah teman-teman, karena terlaluan Master tidak bisa dia memberi informasi terlalu besar. Apa yang terbesar? Sedang kakak pria badannya. Udah terang. Singa Rojo. Masa tidak mampu. Cepat ini kita. Oke, teman-teman kita kasih keluar saja. Teman-teman, karena jarangnya kita melakukan tarikat, sehingga sahabat saya benturan ini dia cukup keras. Kalau Alwi ini kan tarikatnya sama saya terus, jadi kemampuan untuk menampung dari suatu kodam atau mako yang beliau punya itu memang saudara Alwi saja kan, karena sering saya pakai sebagai mediumisasi. Jadi kekuatan dari tarikatnya dia ini luar biasa ya, gitu saudara Alwi. Oke, kita ulang lagi. Ini teman-teman ya, karena kita belum terlalu dapat informasi yang lebih baik ya teman-teman. Koko kasih koko. Oke teman-teman, saya akan melakukan ya pemanggilan ya. Ini sosoknya agak sedikit berbeda ya. Coba saya untuk melakukan penarikan energi.
kita sedikit bisa diajak. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu kita yang dari mana? Di sekitar sini, Bencana. Kita tahu sosok Insinyur Soekarno pernah berada di sini, di Pulau Buton. Atau tujuannya apa dia ke sini? Kawati Sultan pokok ke martabat tujuh to Indonesia. Selain itu tidak ada lagi tujuan, hanya untuk mendirikan negara Indonesia, makanya dia ke Buton. Kenapa harus dia ke Buton? Ika dari menake martabat tujuh. Apa kakak tuh apa martabat tujuh itu Indonesia? Ada tadi kayak ada baku tukar itu. Sultan dikasih dia, ada yang dikasih juga. Oh seperti itu. Waktu dia ke sini itu Apa apakah yang ada yang disaling tukar barang antara Soekarno dengan Sultan? Kalau boleh tahu apa itu? Simbi. Tahu. Simbi. Gelang ya? Gelang. Simbi gelang ya. Gelang itu gelang beliau sendiri ya? Oh, diberikan kepada Sultan. Simbi mai menake majuan anak. Dari orang tuanya diserahkan, dikembalikan ke dia, ke Sultan. Itu banyaknya kajian-kajian yang mungkin yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno. Apakah memang sebagian ilmu itu berasal dari tanah Buton? Banyak gurunya yang tidak kelihatan. Yang dari Buton ini yang ajar. Kadangnya piamia. Termasuk mengaji padama ya. Termasuk Haji Pada. Oh iya, selain di Buton juga, di luar selain Pulau Buton juga banyak ya tempat petilasan beliau ya. Mangga sadar. Kalau Mangga sama seperti nama kami ya. apa? Hanya dilihat-lihat saja orang, hanya tampak kasarnya saja. Selain itu di mana lagi? Yang di Pulau Buton. Itu banyaknya masyarakat yang berinformasi yang berada di masyarakat bahwa banyak harta yang ditinggalkan oleh Insinyur Soekarno. Harta. Tidak jadi itu tidak betul, ilmu saja kan? Nah, Faham dikana. paham. Iya. Terus ini lagi informasi bahwa Insinyur Soekarno itu masih ada sampai sekarang, memang betul atau tidak? Tidak ada. Tanya lihat beliau ziarah ke makam apa saja? Dia ke Pulau Buton ini, apakah dia menziarahi makam-makam yang ada sini? Kalau tahu makam-makam apa saja? Dadangnya makam. Makom Paris. Oh, makam saja. Iya. Apa tadi alat tukarnya? Simbi, gelang Yang dikasih ke dia. dikasih. Jadi gelang itu gelang dari peninggalan orang tuanya yang dikasih kembali ke. Jadi itu apa? Jadi bagaimana? Simbi mai dapat menake majuan anak. Apa ganti teh sultan ifesi. Gelang itu dibaku tukar dari orang tuanya, dibaku tukar dan Sultan di sini ya. Gelang itu dari orang tuanya Pak Insinyur Soekarno bertukar dengan dengan Sultan yang menjabat pada waktu itu. Terus yang diterima Sultan apa yang dikasih dari Soekarno? Nda membal bosa kakomio. Pari mo pelo amai. Oh, banyak suka. Itu tadi yang dikasih, yang Soekarno yang dikasih. Saya tahu apa nih? Yang ada yang Sultan kasih ke Soekarno tapi tidak bisa boleh, disebutkan karena banyak yang suka. Banyak suka barang itu ya. Sampai sekarang Nanti masih ada takutnya itu ya? jadi pertengkaran yang ada di sini. Tanyakan deh, apa benar tongkat Soekarno dulu pernah ditinggalkan waktu sidang PBB atau sidang ASEAN Itu- yang tidak bisa diangkat oleh mereka? Tongkat Soekarno itu kan pernah ditinggalkan pada sidang PBB dan konon katanya tongkat itu tidak bisa diangkat. Apakah itu betul? Belanda mai. Di Belanda. Oh, di Belanda.
dari itu tongkatnya dari Buton ya atau bukan? Mataka karona. Ya? Bukan mataka karona Valanda. Oh, udah kasih lihat tunjukkan dirinya ke Belanda bahwa isi Soekarno itu ya Bukan presiden bukan sembarangan. bukan kaleng-kaleng lah kalau istilahnya sekarang. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Maksudnya pusaka pegangan beliau yang selalu dia bawa kemana-mana. Iya, Peninggalannya. Tongkat nama itu Papuana. Terus apa lagi selain tongkat? Singkarona. Singkarona apa? Cincinnya. Oh, Singkarona itu dari mana didapatnya? Iya. Dapat dari Oh, mana? dia terang sebutkan Mas. Jadi pusaka-pusaka yang dari Tanah Buton yang dimiliki Soekarno. Komersil pelopea, pustaka kopelopea. Jadi kita Cari informasi. saja. Tuo ripotava in comiu. Ya. Comiu si ada data in comiu si. Jadi apa saja kita ingin tahu saja karena banyak yang beredar bahwa Sakitnya. Kenapa kalian bikin ini sakitnya? Tidak, kita masih tanya, dia keluar. Bagaimana, Mak? Mau ingin pusaka. Oke teman-teman ya, kami sudah mengungkap sedikit ya tentang Insinyur Soekarno ya. Pernah datang ke Pulau Buton ya, kebetulan ke Masjid Kuba ya. Beliau terdapat suatu makom di sini atau patilasan beliau ya, bermunajat atau tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu ya, meminta. Dan cerita-cerita tadi itu teman-teman ya, itu pengakuan dari yang mendiami patilasan atau makom dari beliau ya teman-teman, dari setiap zikir beliau. Begitu teman-teman. Dan kedatangan beliau juga berhadapan dengan Sultan, membahas tentang martabat 7 ya teman-teman ya. Ada simbiosis metabolisme, simbiosis apa kan jelas, ada tukar sesuatu lah ya antara Sultan dengan Presiden Insinyur Soekarno ya. Ingat teman-teman ya, Indonesia dulu belum masuk negara RIS. Ada iklan ya gitu teman-teman ya. Kami tidak banyak menggali tentang sejarah beliau ya, kami hanya mengetahui sebagian kecil tentang beliau, apa betul beliau itu putra daerah Buton itu. Dari pengakuan dari patilasan atau makom beliau itu bahwa memang beliau dari sini ya. Ada sedikit cerita tentang sejarahnya beliau tadi ya, terus tentang tongkatnya, terus tentang cincinnya ya, terus pusaka-pusaka yang lainnya itu sosok dari kodam atau patilasan beliau itu marah ya. Sebenarnya info yang mau dicari itu apa gitu teman-teman ya. Kalau masalah beliau berziarah itu tidak ada teman-teman ya, tapi beliau datang ke Masjid Kuba bermunajat atau tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Ada yang dia inginkan begitu untuk rakyatnya, seperti itu teman-teman ya. Itu saya teman-teman dari tim Praksi Buton ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Mungkin ada tambahan, saya lupa. Mungkin saudara Torik Sudah cukup. Saudara Alwi Aman. Dedi. mungkin tadi ada sedikit bahwa tadi sempat saya tanyakan bahwa Insinyur Soekarno ini banyak mempunyai guru-guru ya, Iya. tidak nampak. Iya betul. Nah, tidak tampak. Ada beberapa orang, 4 tadi yang sempat dikatakan bahwa dia ada dari Tanah Buton. Itu saja mungkin. Iya. Tuleng. Sudah cukup. Saudara Ipul mungkin ada tambahan kayak Saya cukup untuk saat ini cukup, Mas. Kopang, ada tambahan? Aman. Oke. Itu saja teman-teman ya dari tim Praksi Buton ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, dan bunyikan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.